Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari yang tadinya orang nomor satu di Iran, hanya dalam 8 bulan nasibnya itu langsung menjadi buronan internasional. Nah, selama berbulan-bulan, dunia tuh sempat bertanya-tanya nih guys, kemana perginya diktator paling dicari di planet ini? Jawabannya, sebuah lubang sempit tersembunyi di balik semak-semak tuh teman-teman. Meskipun sudah seniat ini, gimana dirinya bisa berujung ditangkap coba? Operasi rahasia kah? Pengkhianatan kah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam tuh di baliknya? Kalian penasaran sama kisah lengkapnya? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys bagaimana kisah Saddam Hussein sampai bisa berujung ditangkap. Oke, di sini gue mungkin bakal kupas lebih singkat tapi cepat-cepat aja ya, biar nggak habis waktunya kita ngejelasin siapa dia secara menyeluruh teman-teman. Awal karirnya di tahun 1968, Saddam Hussein mainin peran penting dalam kudeta 1968 atau Revolusi 17 Juli yang membawa Partai Ba'ath ke tampuk kekuasaan di Irak. Dirinya kemudian menjadi wakil presiden saat itu di bawah kepemimpinan Ahmed Hassan al-Bakar. Sebagai wakil presiden, Saddam lalu menasionalisasi perusahaan minyak dan juga bank, serta memperkuat ekonomi Irak dengan uang minyak. Dia juga memperkuat kendali atas aparat keamanan dan juga mengisi posisi penting dengan kelompok Sunni Arab meski mereka tuh minoritas di Irak sana. Setelah al-Bakar mengundurkan diri, Saddam kemudian mengambil alih jabatan presiden Irak pada tahun 1979. Dia juga segera melakukan pembersihan besar-besaran terhadap rival politiknya di dalam Partai Ba'ath. Nah, di September tahun 1980, Saddam kemudian melakukan invasi ke Iran dengan memulai perang Iran-Irak yang berlangsung hingga tahun 1988. Perang ini tuh guys sangat menguras sumber daya kedua negara itu ya, dan berakhir tanpa pemenang yang jelas, di mana ibaratnya hanya gencatan senjata saja. Selama perang itu, Saddam juga melancarkan kampanye brutal tuh teman-teman terhadap kelompok Kurdi di Irak utara sana. Namun, nggak cukup sampai di situ aja. Pada Agustus 1990, Saddam memerintahkan invasi ke Kuwait yang menyebabkan perang Teluk. Tujuannya apa? Ya untuk menguasai cadangan minyak Kuwait dan memperbaiki ekonomi Irak yang terpuruk pasca perang dengan Iran. Nah, perang Teluk ini dimulainya pada Januari 1991 dan berakhir dengan kekalahan Irak serta penarikan pasukan dari Kuwait. Kekalahan di perang Teluk jelas langsung memicu pemberontakan besar-besaran oleh kelompok Syiah dan juga Kurdi di Irak. Namun Saddam berhasil tuh teman-teman menindas pemberontakan tersebut dengan kekerasan. Rezimnya sih tetap bertahan ya, meski Irak saat itu berada di bawah sanksi ekonomi berat dan pengawasan internasional juga. Namun kenapa Amerika sampai sebegitunya sih ngejar Saddam Hussein ini? Ternyata teman-teman ada beberapa alasannya. Pertama, Amerika tuh nuduh Irak di bawah Saddam Hussein ini punya dan juga lagi ngembangin senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, hingga nuklir juga. Tuduhan ini dijadikan sebagai alasan utama invasi ya, walaupun setelah dilakukan investigasi oleh PBB, tidak ditemukan bukti bahwa Irak benar-benar punya senjata itu. Kedua adalah alasan melawan terorisme. Setelah serangan 11 September 2001, Saddam Hussein ini tuh dan juga rezimnya dituduh punya hubungan dengan kelompok teroris termasuk Al-Qaeda, serta dianggap mendukung aksi-aksi terorisme global. Ketiga, Saddam ini dianggap sebagai diktator brutal teman-teman yang seringkali melanggar HAM berat seperti pembantaian suku Kurdi dan juga Syiah serta represi politik yang kejam. Ya, Amerika sih saat itu kepengennya ngebebasin rakyat Irak ya dari rezim otoriter dan ngebawa demokrasi ke negara tersebut. Keempat adalah kepentingan minyak serta geopolitik. Irak ini kan salah satu negara yang cadangan minyaknya terbesar di dunia teman-teman. Ya, Amerika juga merasa berkepentingan lah untuk menjaga akses dan stabilitas pasokan minyak dari kawasan Teluk. Selain itu, keberadaan Saddam ini juga dianggap mengancam sekutu utama Amerika di kawasan itu teman-teman. Ya siapa lagi kan kalau bukan Israel? Jelas, dengan menjatuhkan Saddam berarti juga memperkuat posisi strategis Amerika di Timur Tengah. Paham lah ya sampai sini kalian? Jangan bosan-bosan guys belajar sejarah. Seru banget kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya kali ya. Pada tanggal 20 Maret 2003, Amerika resmi masuk ke Irak atau tepatnya di kota Baghdad. Tujuan utamanya apa? Tentu untuk menggulingkan Saddam Hussein, presiden yang dianggap bertanggung jawab atas banyak masalah. Tapi tentunya nggak mudah, karena ya dia jelas disembunyikan dan juga banyak yang melindunginya, termasuk keluarganya juga kan. Perburuan ini berlangsung lama banget teman-teman, karena Irak bukanlah medan yang mudah bagi tentara Amerika.
Mereka mulai mencari orang-orang dekat Saddam satu persatu tuh, dari yang biasa sampai yang paling penting juga. Contohnya Muhammad Ibrahim, tim penjaga elit ataupun tangan kanannya sang presiden. Dia ini baru ditemukan pada bulan Oktober, dan setelah diinterogasi lama hingga Desember, baru ketahuan tuh tempat sembunyinya. Berikutnya juga ada Basim Latif, supir pribadinya yang baru ditemukan akhir tahunnya juga tuh teman-teman. Informasi dari Latif dan juga teman-teman Saddam lainnya ini jelas sangat penting untuk menemukan Saddam. Tapi prosesnya itu lama banget ya, dimana kabarnya sampai perlu waktu 3 bulan teman-teman. Lalu 200 kali wawancara dan memeriksa 2000 nama juga. Setiap nama dan juga setiap interogasi membuat mereka tuh makin dekat ke tempat persembunyian Saddam ini. Bener aja tuh teman-teman, dari orang-orang terdekatnya Saddam Hussein akhirnya terungkaplah kalau dia bersembunyi di kota kelahirannya yaitu Tikrit. Jadi sejak informasi penting itu bocor dari pagi, semua pasukan langsung bergerak cepat malam itu juga. Tapi yang dipikirin ternyata tidak sesuai harapan. Setelah 2 jam menggeledah tempat itu, ratusan prajurit tidak menemukan apa-apa. Jadi tim strategi mulai berpikir ulang nih guys dan memperluas pandangannya. Akhirnya mereka menemukan satu rumah kecil yang mencurigakan. Rumahnya seperti ini ya kecilnya, cuma mereka tetap serius mencarinya tuh biar tidak ada satupun yang terlewat. Masalahnya masih nggak kelihatan juga guys batang hidungnya. Tapi buat yang berpengalaman pasti mereka ngecekin ulang lah satu persatu. Dan ternyata bener saja tuh, ada kejanggalan di satu titik di mana nggak cuma ada banyak tumpukan batu bata, karpet, sama styrofoam doang tuh yang acak-acakan. Barang-barang itu kelihatan seperti lagi nutupin sesuatu gitu kan. Dan saat digeser guys, ternyata bener ada sebuah pintu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ruangannya kecil banget guys, dimana kedalamannya sekitar 1,8 sampai dengan 2,5 meter. Ini cuma muat 1 orang dan itu pun kalau sambil tiduran doang ya. Jadi selama di sana dia bergantung lah sama ventilasi udara dan juga kipas yang sudah ditanam ke dindingnya. Ya walau membawa pistol, dia akhirnya menyerah sebelum granat dilemparkan ke dalam sana. Nah, selain Saddam, 2 orang dekatnya juga ikut ditangkap teman-teman. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sekitar 21,5 miliar rupiah ya. Setelah dipastikan kalau itu benar Saddam, dia diumumkan lah tuh teman-teman ke publik dan juga ditahan di penjara militer selama 6 bulan. Lalu pada tahun 2005, Saddam diadili atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya pada tahun 1982. Proses sidangnya ini penuh drama teman-teman, sampai makan waktu 2 tahun ya. Mulai dari hakim yang ngundurin diri ataupun pengacara yang ditemukan sudah gak bernafas tuh karena telah diburu sama orang-orang suruhannya. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 2006, Saddam pun dijatuhi hukuman mati. Tadi kan kita udah bahas beberapa fakta-faktanya ya. Mungkin sekarang kita lanjut ke konspirasinya kali ya. Salah satu konspirasi terbesarnya tuh guys adalah tuduhan bahwa Saddam Hussein ini punya senjata pemusnah massal dan menjalin hubungan rahasia dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Well, the reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and Al-Qaeda because there was a relationship between Iraq and Al-Qaeda. This administration never said that the 9/11 attacks were orchestrated between Saddam and Al-Qaeda. We did say there were numerous contacts between Saddam Hussein and Al-Qaeda. Tuduhan ini dipakai Amerika sebagai alasan utama untuk menginvasi Irak pada tahun 2003 ya. Namun setelah invasi malah terbukti tuh guys bahwa Irak tidak punya senjata pemusnah massal dan tidak ada bukti kuat adanya hubungan antara Saddam dan juga Al-Qaeda. Makanya untuk hal ini ada konspirasi yang bilang kalau dia tuh hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja. Di Inggris sendiri, badan intelijennya bahkan ragu loh kalau senjata itu ada. Memang ada kabar dari mata-matanya, tapi yang diutuskan nggak cuma satu nih. Di momen berbeda, ada Intel yang dia sendiri aja ragu dan mengira kalau ini tuh adalah sebuah kesalahan. Jadi kondisinya antara sudah dipindahin semua atau ya memang penelitian itu sudah kadaluarsa teman-teman. Cuma bukan berarti mereka tuh abaikan begitu saja ya. Yang jadi masalah itu, pernyataannya Saddam Hussein kan dia tuh nggak tahu menau tuh teman-teman dan juga nggak nyimpan sama sekali. Jadi yang dituduhin oleh sekutu tuh bener apa kagak nih? Ya karena pada akhirnya tuduhan ini gagal dibuktikan oleh mereka. Bahkan utusan dari CIA sempat ngomong tuh teman-teman kalau tatapan langsung ini orang guys tidak seperti yang diberitain di media. Dia lebih manusiawi dan sama sekali tidak kelihatan diktatornya. Ya walaupun ada juga momen arogannya, tapi mungkin lebih ke temperamental aja kali ya. Begitu juga pas membahas soal senjata pemusnah massal nih teman-teman.
Menurut pengakuannya sih, ini memang sudah lama ditinggalin. Lalu konspirasi berikutnya menyebutkan bahwa invasi ke Irak ini tuh guys lebih didorong oleh kepentingan minyak dan juga strategi geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah, bukan semata-mata alasan keamanan global. Irak kan terkenal tuh sebagai negara dengan cadangan minyak besar, dan menggulingkan Saddam saat itu teman-teman jelaslah dianggap akan memperkuat posisi Amerika di kawasan serta mengamankan pasokan energi dunia. Ya, masuk akal juga kan kalau dipikir-pikir. Di sebagian dunia Arab, Saddam Hussein itu juga sempat dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap Barat, meski di dalam negara Irak sendiri nih, dia dikenal sangat brutal dan juga otoriter. Hal ini menimbulkan narasi konspiratif bahwa kejatuhannya adalah hasil upaya Barat untuk melemahkan kekuatan Arab yang berani menantang dominasi mereka. Namun begitulah akhir dari seorang Saddam Hussein. Kira-kira enaknya bahas siapa lagi nih guys? Buat yang punya ide, tolong tulis di kolom komentar ya. So, segitu dulu guys untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.